Sherly Novelita selaku pimpinan advokat dari LM Law Firm. Kantor kami memiliki visi untuk menegakkan keadilan melalui pendampingan hukum yang berintegritas, hukum yang profesional, dan berorientasi pada perlindungan hak perempuan serta anak. Misi kami adalah memberikan layanan hukum yang komprehensif, mulai dari analisis perkara, penyusunan dokumen hukum, hingga pendampingan di pengadilan dengan prinsip kejujuran, kehati-hatian, dan kerahasiaan klien. Berdasarkan konsultasi awal, kami memahami bahwa ibu datang kepada kami untuk mendapatkan pendampingan hukum dalam perkara KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga dan juga perselisihan harta bersama yang melibatkan suami ibu, yaitu Bapak Budi Santoso. Kami akan mempelajari seluruh fakta hukum, menilai posisi hukum ibu sebagai istri sekaligus direktur utama dalam PT Rumah Kebun Sejahtera, dan memberikan langkah-langkah strategis agar hak-hak ibu dan anak-anak ibu terlindungi secara maksimal. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan tim advokat kami yang akan menjelaskan secara lebih rinci analisis perkara, strategis hukum, penyusunan surat gugatan, serta estimasi biaya perkara. Selamat siang Ibu Asri, perkenalkan saya Indah Dewi Anggraini selaku advokat senior. Terima kasih sudah mempercayakan kantor hukum kami LMA Law Firm. Setelah kami pelajari seluruh dokumen dan fakta hukum yang Ibu sampaikan, berikut analisis kami mengenai posisi hukum Ibu. Pertama-tama, berdasarkan fakta hukum yang ada, bahwa hubungan rumah tangga antara Ibu Asri dan Bapak Budi Santoso tidak dapat lagi dipertahankan karena adanya kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan yang menyebabkan kehamilan pada pihak ketiga. Dari sisi hukum perdata, Ibu berhak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Magelang. Diatur dalam pasal 19 huruf D dan F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junto pasal 116 huruf D dan F Kompilasi Hukum Islam. Tindakan KDRT tersebut juga termasuk tindak pidana di mana melanggar pasal 5 junto pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Lalu bisa tidaknya tuntutan hak diajukan. Yang pertama, hak asuh anak. Berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam perceraian, anak yang belum mumayyiz atau yang belum berumur 12 tahun berada dalam pengasuhan ibunya. Yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Yang kedua, harta bersama atau konogini. Seluruh aset tercatat atas nama Ibu Asri. Namun secara hukum, harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama sesuai pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun karena sebagian besar harta tersebut terbukti berasal dari hasil keras ibu serta sumbangan keluarga ibu, maka posisi ibu cukup kuat untuk mempertahankan harta bersama tersebut. Yang ketiga, perlindungan hukum. Ibu juga berhak mengajukan permohonan perlindungan hukum ke pengadilan agar Bapak Budi tidak melakukan intimidasi atau kekerasan kembali sebagaimana diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lalu, kekuatan dan kelemahan ibu. Kekuatan ibu yang pertama, adanya bukti kuat KDRT seperti visum dan saksi. Yang kedua, adanya fakta perselingkuhan dan kehamilan pihak ketiga yang dapat dibuktikan melalui komunikasi digital atau saksi. Yang ketiga, sebagian besar aset atas nama ibu. Yang keempat, ibu memiliki rekam jejak yang baik sebagai ibu dan pengusaha yang sukses. Kelemahan ibu. Yang pertama, beberapa aset menggunakan dana dari keluarga suami seperti tabungan pensiunan ayah Budi yang bisa menjadi klaim harta bersama. Yang kedua, jika Bapak Budi menolak perceraian dan berusaha membuktikan bahwa kontribusinya besar dalam usaha, maka proses pembagian harta bisa memakan waktu yang panjang dan pembuktian yang rinci. Maka secara hukum, tuntutan hak ibu sangat mungkin dikabulkan, baik dalam gugatan perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama. Demikian hasil analisis yang bisa saya sampaikan. Ibu Asri, kami akan mendampingi Ibu sepenuhnya dalam proses hukum tersebut agar hak-hak Ibu dan anak-anak Ibu terlindungi dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, untuk strategi dan langkah-langkah hukum akan disampaikan oleh advokat senior kedua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Hanifah Hadatul sebagai tim advokat senior yang mewakili kepentingan Ibu Asri yang akan menjelaskan strategi penanganan perkara secara garis besar serta langkah-langkah hukum yang harus dilakukan. Strategi kami terbagi dalam 3 pilar aksi cepat. Yang pertama, aksi pidana, melaporkan segera saudara Budi Santoso ke kepolisian atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap Ibu Asri dan Andini Putri. Ini krusial untuk memberikan efek jerah dan memperkuat posisi ibu dalam gugatan hak asuh. Yang kedua, gugatan perdata, perceraian dan hak asuh. Mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama dengan dasar perzinaan atau perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga. Kami yakin hak asuh keempat anak akan jatuh kepada Ibu Asih mengingat anak-anak masih di bawah umur dan faktor KDRT saudara Budi. Yang ketiga, pengamanan aset.
mengajukan tuntutan pembagian harta bersama mencakup seluruh properti, kendaraan, saham di PT, Rumah Kebun Sejahtera, dan merek dagang Rumah Kebun. Sekarang saya akan jelaskan satu persatu langkah-langkah hukumnya secara detail agar Ibu memahami arah tindakan hukum kita. Langkah pertama yang harus segera kita lakukan adalah memperkuat bukti kekerasan yang telah Ibu alami. Kami akan mendampingi Ibu dan Andini ke RSUD Magelang untuk melaksanakan visum et repertum. Hasil visum ini penting karena akan menjadi bukti medis resmi bahwa memang ada kekerasan fisik dari pihak suami. Selain itu, kami juga akan mengumpulkan foto luka dan kondisi rumah pasca kejadian dan kesaksian dari anak serta ayah Ibu Pak Joko Wijaya. Semua ini akan kita masukkan ke dalam berkas pembuktian awal. Dokumen-dokumen pernikahan, akte kelahiran anak-anak, sertifikat tanah, BPKB kendaraan, serta akte pendirian PT Rumah Kebun Sejahtera juga perlu Ibu siapkan. Tujuannya agar nanti saat kita masuk ke tahap gugatan, semuanya sudah lengkap. Setelah bukti visum keluar, kita akan segera melangkah ke Polres Magelang untuk melaporkan tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh suami Ibu, Saudara Budi Santoso. Laporan ini kami ajukan berdasarkan pasal 44 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Langkah ketiga, kita akan ajukan gugatan pokok di Pengadilan Agama Magelang. Gugatan ini mencakup cerai, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama. Dasar hukum yang kita gunakan antara lain pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang alasan perceraian karena kekerasan serta pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Junto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang kewajiban suami istri. Dalam gugatan nanti kami akan meminta agar pengadilan menetapkan perceraian sah antara Ibu Asri dan Bapak Budi Santoso dan hak asuh keempat anak termasuk Andini jatuh sepenuhnya kepada Ibu, mengingat adanya kekerasan dan usia anak-anak yang masih di bawah umur. Tergugat dalam hal ini Budi Santoso tetap berkewajiban menafkahi anak-anaknya. Seluruh harta bersama dibagi dua secara adil. Kami akan melampirkan bukti laporan polisi dan visum untuk memperkuat alasan perceraian. Selanjutnya, langkah berikutnya kami akan ajukan permohonan sita jaminan atau konservatoire bersyarat. Tujuannya adalah mencegah agar suami Ibu tidak menjual atau mengalihkan aset-aset penting selama proses hukum berjalan. Aset yang akan kami mintakan sita antara lain restoran Rumah Kebun, rumah kos, gudang saham, dan merek dagang PT Rumah Kebun Sejahtera, serta kendaraan roda 4 dan roda 2 yang termasuk harta bersama. Langkah ini diatur dalam pasal 227 HIR dan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan begitu, semua harta tetap aman sampai pengadilan memutus. Jadi, Bu Asri, itu strategi secara garis besar dan langkah-langkah hukum cepat yang akan kami tempuh. Kami akan jadikan bukti KDRT dan perzinaan sebagai senjata utama untuk memenangkan hak Ibu dalam perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama. Yang paling penting, mulai hari ini Ibu dan anak-anak tidak sendirian. Tim kami akan mendampingi Ibu dari proses laporan, persidangan, sampai perselindungan hukum selesai. Selanjutnya, tim kami sebagai advokat junior yang akan menjelaskan kepada Ibu mengenai dokumen penting. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Devi Nitanur Arfianti sebagai advokat junior. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dua dokumen penting menjadi dasar kami untuk bertindak mewakili klien dalam perkara ini. Pertama, saya menyampaikan surat kuasa khusus. Dokumen ini berisi pemberian wewenang dari klien kami kepada tim LMA Law Firm untuk bertindak sebagai kuasa hukum di hadapan pengadilan negeri. Dalam surat tersebut tercantum identitas lengkap pemberian dan penerima kuasa, jenis perkara, serta kewenangan yang diberikan, seperti mengajukan gugatan, menghadiri persidangan, menghadirkan saksi atau ahli, dan menandatangani seluruh dokumen hukum yang diperlukan. Surat kuasa ini akan ditandatangani di atas materai, dibuat sesuai dengan pasal 123 HIR. Kedua, surat gugatan. Surat ini merupakan dasar resmi bagi kami untuk mengajukan perkara ke pengadilan. Di dalamnya memuat 3 bagian penting, yaitu identitas para pihak, baik penggugat maupun tergugat. Kedua, posita, uraian tentang duduk perkara, hubungan hukum antara para pihak, termaksud bentuk wan prestasi yang dilakukan oleh tergugat. Yang ketiga, petitum, yakni tuntutan agar pengadilan memutuskan sesuai hak klien kami, misalnya agar tergugat membayar ganti rugi atas kerugian yang timbul. Penyusunan surat gugatan ini kami dasarkan kepada ketentuan pasal 1239 KUH Perdata yang mengatur tentang wan prestasi atau ingkar janji. Dengan ditandatanganinya surat dan kuasa disetujuinya draft surat gugatan ini, kami siap untuk mendaftarkan perkara ke pengadilan negeri dan memperjuangkan hak-hak klien kami sesuai dengan hukum yang berlaku.
Terima kasih. Selamat siang Ibu Asri Winata, perkenalkan saya Arina Salasabila dari bagian Finance dan Administrasi Hukum. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan secara menyeluruh mengenai rincian biaya penanganan perkara, mekanisme pembayaran, serta dokumen pembuktian yang harus dipersiapkan oleh pihak klien. Yang pertama, struktur biaya penanganan perkara. Berdasarkan kebijakan internal firma kami, setiap penanganan perkara dilakukan secara profesional dengan sistem honorarium tetap yang disesuaikan dengan tingkat kompleksitas dan tahapan hukum yang akan ditempuh. Untuk perkara Ibu Asri yaitu KDRT, perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama. Kami menetapkan struktur biaya sebagai berikut, yaitu biaya konsultasi awal dan administrasi sebesar Rp2 juta, mencakup verifikasi dokumen, identitas, penyusunan berkas, serta registrasi data klien di sistem internal kami. Biaya pendampingan laporan pidana KDRT sebesar Rp5 juta meliputi pembuatan laporan polisi, pendampingan saat pemeriksaan di Polres Magelang, koordinasi visum, serta penyusunan kronologi dan bukti awal. Biaya penyusunan dan pengajuan gugatan perceraian sebesar Rp7 juta yang mencakup drafting surat gugatan, riset hukum, proses mediasi, hingga pendampingan dalam persidangan di Pengadilan Agama Magelang. Biaya penanganan gugatan harta bersama dan hak asuh anak sebesar Rp6 juta mencakup analisis pembagian aset, penyusunan bukti kepemilikan, perhitungan kontribusi masing-masing pihak, serta permohonan hak asuh anak di bawah umur. Dengan demikian, total estimasi keseluruhan biaya penanganan perkara ini adalah sebesar Rp20 juta. Yang kedua, yaitu sistem pembayaran. Untuk memberikan fleksibilitas kepada klien, LMA menerapkan sistem pembayaran bertahap. Pembayaran dapat dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu tahapan pertama sebesar 50% dari total biaya dibayarkan pada saat penandatanganan surat kuasa khusus dan perjanjian kerja sama jasa hukum. Tahap yang kedua sebesar 50% dibayarkan setelah gugatan perceraian resmi didaftarkan dan nomor perkara ditetapkan oleh pengadilan. Seluruh pembayaran hanya dilakukan melalui rekening resmi LMA dan setiap transaksi akan disertai dengan kwitansi resmi dan bukti pembayaran tertulis. Kami menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan, sehingga klien akan mendapatkan laporan penggunaan dana secara terbuka apabila terdapat biaya tambahan, seperti biaya transportasi sidang, materai, fotokopi dokumen, atau panggilan pengadilan. Biaya tambahan tersebut tidak akan dibebankan tanpa persetujuan tertulis dari klien. Yang ketiga, dokumen pembuktian yang perlu disiapkan untuk mendukung kelancaran proses hukum. Kami mohon agar Ibu Asri dapat menyiapkan dokumen-dokumen berikut. Yang pertama yaitu buku nikah, KTP, dan kartu keluarga. Untuk yang kedua, akta kelahiran keempat anak Ibu yaitu Andini, Bagas, Citra, dan Dimas. Untuk yang ketiga, sertifikat rumah tinggal, rumah kos, bangunan, restoran, dan gudang. Untuk yang keempat, BPKB dan STNK seluruh kendaraan. Untuk yang kelima, pendirian serta dokumen saham PT Rumah Kebun Sejahtera. Untuk yang keenam, sertifikat merek rumah kebun dari DJKI. Untuk yang ketujuh, hasil visum et reptrum, foto luka, rekam medis, serta pernyataan saksi terkait peristiwa KDRT. Kami akan membantu proses legalisasi, fotokopi, serta penyusunan daftar bukti sesuai kebutuhan persidangan. Yang keempat, prinsip profesional dan komitmen etika. Kami ingin menegaskan bahwa firma hukum LMA selalu berpegang pada prinsip profesionalisme, integritas, dan perlindungan kepentingan klien. Setiap rupiah yang dibayarkan klien akan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan perkara tahap adanya biaya tersembunyi. Kami juga memberikan kebijakan pembayaran bertahap pertama perkara apabila klien membutuhkan penyesuaian keuangan selama proses berjalan. Transparansi dan kepercayaan adalah dasar hubungan kami dengan klien, sehingga seluruh biaya, laporan, dan dokumen akan diberikan secara tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian penjelasan terkait aspek keuangan dan administrasi hukum untuk perkara ini. Kami berharap penjelasan ini memberikan kejelasan dan rasa aman dan nyaman bagi Ibu Asri sebagai klien kami. Terima kasih atas perhatian dan kepercayaan kepada LMA. Terima kasih. Terima kasih Ibu Asri atas kepercayaannya kepada kami untuk menangani perkara ini.
Berdasarkan analisa awal tim kami, posisi hukum Ibu cukup kuat baik dalam perkara perceraian dan pembagian harta bersama maupun dalam laporan tindak pidana KDRT. Kami berkomitmen untuk memperjuangkan perlindungan hukum bagi ibu dan anak-anak termasuk permohonan melalui penetapan perlindungan sementara. Kemudian kami juga menegaskan hak kepemilikan ibu atas aset dan saham PT Rumah Kebun Sejahtera. Kemudian tuntutan nafkah anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kami percaya dengan kerjasama yang baik antara klien dan tim hukum kami, proses ini dapat berjalan efektif dan hasilnya berpihak pada keadilan. Sebagai penutup, izinkan saya menegaskan kembali komitmen kami LMA Law Firm, yaitu akan selalu berdiri bersama kebenaran dan mendampingi klien dengan penuh dedikasi. Terima kasih dan kami siap melangkah bersama Ibu dalam proses hukum ini.